Jadi hasil medis Bu Murni adalah kalau Bu Murni skizofrenia atau ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Tim saya juga mengecek ya Mbak, Bu Murni mampu apa enggak untuk merawat, tapi Bu Murni susu basi aja dikasih ke anak. Yang pertama kita ketemu itu dijelaskan bahwa ibu aja kerja nggak mau ya. Ya, kontrakan juga ibu ditagih, udah 1 tahun lebih ibu nggak bayar, bener nggak? Iya. Nah, sekarang gimana cara bayarnya? Ibu kalau misalnya bayar kontrakan aja 1 bulan 100.000, ibu nggak bisa. Sedangkan susu anak 1 kotak 100.000, itu cuman untuk 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku sama Ibu Murni. Jadi Ibu Murni ini adalah klien yang kita bawa dari daerah Binong. Bogor. Iya, Bogor. Nah, jadi hasil medis Bu Murni adalah kalau Bu Murni skizofrenia atau ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Nah, Bu Murni gimana kabarnya? Sehat aja. Kok suka ngeyel, kata disuruh makan nggak mau? Pokoknya nggak mau. Aku pengen pulang, Teh. Aku kangen sama anak aku yang gede itu, sama si Jaro. Di rumah sakit nangis-nangis terus. Minum obat nggak mau, makan nggak mau. Untung dipaksain mau makan di sono di rumah sakit 2 kalinya. Disuruh mandi juga susah ya? Iya, pengen pulang ke rumah Teteh. Teteh aku ada, abang aku ada, aku pengen pulang, Teh. Oke. Nah, hasil medisnya itu kan skizo. Nah, kita udah sini Mbak. Nah, jadi kita udah menghubungi ya Mbak, Dinas Sosial Kabupaten Bogor. Nah, kita udah menghubungi, jawabannya apa Mbak? Jawabannya itu Bu Murni bilangnya itu sudah ditangani gitu. Terus awalnya sebenarnya kita dari PSM dulu awalnya, PSM, terus kita kasih data-datanya, ternyata bilangnya oh ini sudah ditangani. Itu saya tanya iya tapi ini ada bayinya, kita mau langsung ke dinas sosial karena kan Bu Murni ini tidak punya rumah yang layak. Sampai akhirnya ketemu nomor dinas sosial, saya tanya dari Pak Adit, dinas sosial Tangerang. Terus akhirnya bisa berkontak langsung dengan dinas sosialnya, tapi dari dinas sosialnya dilempar lagi ke PSM gitu. Nah dari PSM-nya kan pernyataannya udah dibantu kan, ini Ibu Murni itu dibantu ke rumah sakit gitu. Nah terus sudah lama panjang akhirnya nggak dibalas lagi. Terus saya tanya lagi kelanjutan dengan Bu Murni untuk bagaimana mengenai anaknya. Terus bilangnya kalau misalkan ada yang mau ngerawat keluarganya. Sedangkan info terakhir itu di Nggak kita ada keluarganya mau? Iya, tidak ada keluarganya yang mau merawat. Karena gitu. bentar dipotong, kakaknya Ibu anaknya berapa? 9 ya? 9. Satu lagi berapa? Kan ada 2 kakaknya. Yang satu 9, satu lagi berapa? 3 kakakku. Oke. Oh, 3. Cowok 2, cewek 2, saya yang paling kecil. Iya, anaknya yang berapa aja? Yang cewek apa yang cowok? Semuanya? Yang cewek berapa? Kakak yang cewek 9. Kakak yang cewek 9, kakak yang cowok. Yang cowok 2. Oke. Nah, kemarin tuh dapat info dari relawannya bahwa keluarganya itu nggak mau merawat Nggak ya, mau merawat. karena hidup mereka aja susah katanya gitu. Nah, Iya. nah jadi yang saya bingung nih ya, kenapa Dinas Sosial Kabupaten Bogor itu mengoper-ngoper dan hanya menjelaskan kita udah bantu dan sudah cash close ya Mbak? Namanya Dinas Sosial, membantu dengan tuntas harusnya ya Mbak ya? Karena kan sesuai dengan regulasi yang ada atau undang-undang, fakir miskin dan orang telantar dipelihara oleh negara. Nah, Bu Murni ini termasuk dua-duanya, terlantar juga kan, soalnya maksudku kenapa aku bilang terlantar, dia nggak punya rumah gitu loh, punya keluarga tapi sorry to say kayak
ya udah Masing-masing. masing-masing gitu loh. Nah, kita dari kemarin sibuk ngehubungin ini caranya gimana. Bu Murni ini hasilnya skizo. Kebayang nggak? Kamu aja suka mukul anak kamu kan? Sekali-sekali. Sering kan? Tapi Kalau- nggak sering kalau lagi Tapi pernah melakukan, aku tanya. Nggak boleh bohong, karena tetangga kamu udah pada ngomong. melakukan nggak tiap hari. Emang aku ada omongan salah sedikit, senggol sedikit, marah. Tapi kalau kitanya dibaik, baik kitanya nggak pernah marah gitu. Sama anak kamu? Iya Ke kayak gitu. anak aku suka dibully sama orang. Iya, nggak anak kamu suka gitu ke kamu kan? Iya, Iya. tapi sekarang udah nggak mau Oh, iya, mukul, sekarang- pengen Karena kan sekarang pulang. di sini. Iya, Karena kan sekarang di sini, anaknya emang di sana, ya. Jadi emang nggak ketemu, gitu guys. Nah terus ini kita mau cari solusi nih ya untuk Bu Murni dan juga anaknya. Jujur ya guys, ini bayi ini nggak salah guys. Ini ada anaknya Bu Murni. Ini usia berapa bulan Mbak? 1 bulan ya? Lagi tidur dong. Iya. Enggak, saya mau pegang doang. Oke. Nah, ini anaknya 1 bulan lebih ya. Anaknya 1 bulan lebih ini kemarin tim saya juga mengecek ya Mbak, Bu Murni mampu apa enggak untuk merawat, tapi Bu Murni susu basi aja dikasih ke anak. Enggak, Mbak, itu Mbak kata Rafiko, tetangga. tuh susu air dingin, banyak semutnya full. Dikasih ke anaknya kan kemarin? Ya emang susunya ada semutnya. Oh, anaknya nangis nggak bangun? Betul nggak Bu? Tapi pengen pulang dong. Enggak, saya tanya dulu, bener apa enggak? Iya, tapi Bener. tempat susu. Kamu sayang nggak sama anaknya? Sayang tapi sama anak, tapi aku mau pulang ke kakak aku. Ya udah, tapi anaknya berarti dititipkan ke dinas sosial ya? Hah? Karena ibu kasihan Bu, kalau saya kasih ibu, ini anak nih Bu, ini anak masih bayi, ya kan ibu buat diri sendiri aja Tapi ibu udah nggak gede bisa. bisa dibalik. Hah? Udah gede bisa dibalik. Udah gede bisa dibalik. Anak ibu yang kemarin mana? Iya, makanya itu aku mau nengok anak aku yang itu. Ya kan ibu aja nggak ada Takut kan, nggak celaka. tahu kan, dikasih duit tapi kan Sama siapa? sama orang yang ngerawatnya. Enggak, Ibu terima uang nggak? enggak, Katanya ibu terima uang. enggak pas berangkat sama ibu kan. Gak kasih apa-apa. Bukan nama saya. Waktu anak yang sebelumnya ibu serahin, ibu nggak dapat duit nggak? Ya kemana yang pertama? Yang pertama betul. Yang pertama yang cewek. Ha-ha. Enggak, Terus yang terima uang siapa? enggak tahu yang makan uangnya, enggak tahu siapa yang makan. Ibu ngasih karena kenal di mana? Sama-sama ngontrak. Ibu kasih. Dia pengen rawat, pengen punya anak. Dia mandul. Terus? Dia kakak aku juga nggak tahu apa-apa. Terus? Teh, uang dari mana nggak tahu. Katanya teteh mah nerima uang dari bayi, katanya. Langsung bayi tanda tangan itu aja. Terus? Langsung bawa pergi. Terus? Aku Ibu juga diem aja? ya iya, saya nikah sama bapaknya Jarwo yang nomor 2, yang bapaknya meninggal. Gitu. Saya di rumah sakit nangis-nangis mengenai yang bayi yang itu, yang si Jarwo. Iya, yang Jarwo sehat. Kemarin udah ditelepon baik-baik aja. Ini kita ngomongin dulu Bu, anak yang ini mau gimana? Ya, Ibu, saya dapat info kan ya. Maaf ya, ini emang benar kan? Ibu juga kemarin sempat ngomong di sana pada saat ketemu saya pertama kali. Si Ibu Jarwo, disuruh tapi si kerja. Jarwo sehat. Sehat Bu, abis ini kita teleponan. Ada yang ngurus. Ada Bu, kakak ibu ya. Ini abis ini kita teleponan. Sebentar, saya ngomong dulu ya. Yang pertama kita ketemu itu dijelaskan bahwa ibu aja kerja nggak mau ya. Disuruh jual tisu, disuruh kerja apa, katanya ibu nggak mau. Bukan jual tisu. Ngamen. Iya ngamen, nama jual tisu ya? Enggak tisu sih, berjoget-joget misi gitu.
Terus? Yang ngasihnya biar ke aku ngemis. Orang landangan. Katanya orang kelaparan, katanya begitu. Saya musiknya mati, Bu. Saya cuma ngecas. Saya buat anak saya. Gitu. Ini agak beda-beda sih ya ceritanya, tapi waktu pertama itu emang dia mengaku ya, emang dia intinya kayak malas kerja gitu ya. Terus ditambah kalau untuk pendampingnya kita nggak ketemu laki-laki yang bertanggung jawab untuk Bu Murni. Nah Bu Murni sekarang tapi saya si tanya. aki-aki itu ada ngurusin kontrakan situ. Ada. Ya, kontrakan juga Ibu ditagih. Udah 1 tahun lebih Ibu nggak bayar. Bener nggak? Iya. Nah, sekarang gimana cara bayarnya? Ibu kalau misalnya bayar kontrakan aja 1 bulan 100.000, Ibu nggak bisa. Sedangkan susu anak 1 kotak 100.000, itu cuman untuk 1 minggu. Saya nggak kebayang Bu, karena nggak semua orang bisa jagain ibu terus, nggak semua orang bisa ngasih susu dedek terus. Tapi akunya pengen pulang kok. Iya, pengen pulang, tapi ini anak gimana? Ibu mau serahkan ke dinas sosial. Apa itu? Anaknya, Ntar diurus di sana. Nanti Ibu lihat tempatnya di sana. Kita serahin ke sana sama orang langsung. lain, tapi udah gede tetep punya aku. Apa? Kalau udah gede ya. Ya, kalau Ibu dia- mampu, kalau Ibu mampu nanti mau urus ya bisa. Kalau Ibu mampu. Ya, kalau mampu ya Bu. Heeh. Kalau Ibu mampu. Kalau mampu, ibu udah sehat, dinyatakan sembuh, baru bisa mengurus lagi. Tapi nggak jangan yang kayak kemarin, yang pertama aku sedih banget sama anak yang cewek. Kenapa? Rugi di aku dikasih ke orang, disenggel. Aku tuh butuh makan, butuh jajan. Maksudnya? Maksudnya gimana sih Bu? Akunya udah bikin surat-surat, bikin anak dari aku tinggal tanda tangan gitu, disenggel gitu. Terus ibu Kaki masih perut masih beda, masih kucur. maksudnya ibu mau makan mau jajan tuh gimana? Akunya yang mau makan buat hidup buat kakak aku. Oh jadi dikasih uang? Itu maksudnya dikasih uang? Enggak dikasih uang, makasih. Jadi maunya dikasih duit. Maunya dikasih duit. Iya, dianya Oh. enggak ngasih. Oh maunya ibu pas saat ngasih bayinya ibu kasih uang untuk ibu Iya, makan. jadi mah langsung Tapi nggak dikasih. enggak, Oh. langsung ada tangan aja begitu. Tanda tangan langsung dibawa. Tapi Iya. kalau dikasih duit mau. Kalau dikasih duit nggak apa-apa gitu maksudnya. Tapi sekarang tuh saya nggak mau nggak mau disegel lagi, nggak mau dikasih ke orang lagi, Kenapa? nggak mau. Tapi ibu bisa rawatnya. Susunya dari mana kalau nggak dari orang kasih? Susunya dari mana? Saya nggak ngasih nih Bu. Bisa kalau ada cowok yang sungguh yang mau benar-benar mau ngikain aku Kalau sanggup. ada, kalau nggak ada. Jangan berandai-andai Bu, ini sesuatu yang nggak pasti Bu. Ini anak butuh susu pasti Bu. Tuh ini aja susah nih kalau nggak ada susu nangis. Dan saya nggak mau nantinya, ini soalnya udah masuk ke video saya Mbak, nanti ada apa-apa saya disalahin. Saya nggak mau Bu. Ini anak harus Tapi diamanin. kapan aku udah pulang ke kakak? Iya tapi anaknya diamanin. Ke mana Mbak? LSKA. Coba telepon dulu Mbak. Iya, Bu, ini saya Novi. Ini saya ada bayi, Bu. Iya. Nah, ini ibunya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Iya. Nah, ini Bu, ini ibunya. Nah, kemungkinan Bu, ini kayaknya kita mau titipkan Bu di panti sana, Bu. Oh iya, boleh nggak apa-apa teh? Sekiranya kita bisa bikin janji hari Jumat, Bu, untuk saya serahkan dede bayi, habis itu saya nganterin ibunya pulang. Jadi biar ibunya ngelihat ke sana, Bu. Iya, boleh bisa kan aku? Iya, di sana banyak anak juga, Bu. Bukan cuma 1 anak, banyak di sana. Tapi bukan Bukan. anak dijual kan? Bukan. Emang buat diurus Nggak ada doang. anak dijual, ya. Yang kayak yang anak yang pertama aku. Enggak. Iya, enggak. Ini yang punyanya. Iya, yang punyanya. Anaknya ada 100 orang. 100 orang apa maksudnya? Anak ada 100 Bayi, orang. bayi. Iya.
banyak, jadi nggak dijual di sana. Tapi udah gede balikin sama saya gitu. Ya kalau ibu mampu, kalau ibu sehat bisa. Sehat kemana? Sehat, punya uang untuk bisa biayain anaknya baru boleh bisa ambil lagi. Lihat jasmani rohaninya, gitu baru boleh. Gitu, karena nggak bisa ibu kalau misalnya mau ngerawat nanti anaknya dia kalau nangis dikit ibu pukul lagi. Enggak. Ya, Malam juga nangis. gitu Bu. Nanti izin Bu hari Jumat kita merapat ke sana ya Bu ya. Soalnya ini kita hubungi Dinas Sosial Kabupaten Bogor juga no respon Bu. Kira-kira jam berapa teh? Untuk jamnya nanti koordinasi sama Mbak Uti ya Bu. Iya. Ya, baik. Ya, nanti kita konfirmasi lagi ya Bu. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tapi Bu. diurusin sampai gede. Iya, diurusin sampai gede. Kalau ibu nggak nyampe gede juga, kalau ibu udah punya duit, ambil aja. Uang berapa masuknya? Bukan untuk bayarnya, tapi untuk ngebiayain anak ibu. Anak ibu kan butuh apa? Nanti udah gede butuh sekolah, butuh makan, vitamin, baju, rumah yang layak. Jangan rumah yang kemarin. Itu rumah yang kemarin karena mau digusur. Udah mau dirobohin. Ibu harus mikir itu gimana nanti ke depannya. Nggak tahu. Ya, saya nggak mau anak ini jadi korban. Korban Tapi aku apa? pengen pulang. Iya, ibu pulang, tapi anak dititipin ke panti itu. Ya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi Ya. jangan kayak kemarin. Nanti ibu antri sendiri ke sana. Ibu yang antar sini, ibu lihat dulu. Biar ibu lihat di sana, supaya nggak ada fitnah. Nanti ini anak misalkan di kemana-mana ini nggak. Saya nggak mau Bu, nanti difitnah anaknya dikemanain, nggak mau. Makanya kita koordinasi sama Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, bener nggak Mbak? Karena kita lokasi di Kabupaten Tangerang. Tapi Soalnya kata Dinas Sosial Kabupaten Bogor nggak ada Bu yang bisa bantu Bu untuk mencari solusi ini yang terbaik nih seperti apa untuk dari bayi. ini Gitu. dikasih apa? Minta dikasih apa? Minta dikasih apa? Ini masuknya di baju aku. Hah? Maksudnya apa? Ibu anaknya ditaruh di LSKA. Iya masuknya. Nah, terus ibu dikasih apa gitu? Nggak dikasih apa-apa, nggak apa-apa. Penting anak aku sehat. Nah, terus tadi maksudnya Tadi apa? maksudnya apa ya? Aku dikasih apa? Apanya? Ini takut ke stroke. Oh, nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. Mau ibu bajunya dikasih apa? Apa itu? Iya, ibu Apa itu? masih ini ya? Ibu mau duit? Enggak. Nggak mau duit? Oh, ya udah. Nanti anaknya, ibu datang ke panti sana. Ya, datang ke panti sana, ibu serahin anaknya. Jadi biar ibu lihat di sana tuh kayak gimana lokasinya. Ya, Aku nggak pengen apa-apa, nggak pengen duit. Penting aku ketemu bayi aku, anak aku. Jarwo sama si Adam. Adam siapa? Adam. Siapa namanya? Lupa. Ya, telepon Mbak relawannya. Intinya itu ya, kalau emang misalnya nanti keluarganya ada yang keberatan ya Mbak, boleh ambil kok ke panti itu ya Mbak, tapi tetap harus ada tanggung jawab. Di atas materai, hitam di atas putih akan kita taruh. Kalau misalnya dia ngambil bayi ini ya Mbak, terus ditelantarin, dipindah tangan yang dikasih ke orang dan lain-lain, kita mesti akan tuntut ya, siapapun yang memberikan. Saya tahu ini adalah hak ibunya, tapi dengan adanya saya di sini, saya ingin menyelamatkan bayi ini, dan kita nggak kemana-mana ini bayi ya. Ini kita taruh ke tempat yang seharusnya, yaitu di panti LSKA gitu. Ya, rekomendasi Dinas Sosial Kabupaten Tangerang ya, supaya apa? Supaya transparan, supaya nggak ada nanti salah paham bayi ini kemana-kemana dan lain-lain, seperti itu. Ya Bu, setuju ya? Setuju? Hari Jumat ya? Hari Jumat? Gimana? Diurus doang kan? Hah? Diurus doang. Ya Allah, Ibu ngomong udah berapa kali? Nanti nggak pulang-pulang lah Bu. Iya. Nggak pulang-pulang kan Ibu tadi udah saya jelasin. Diurus doang dan di panti, nanti Ibu lihat pantinya.
biar bisa nengok suatu saat itu ya. Iya, nengok aja. Iya. Nanya lagi, Enggak. di mana? Enggak. Emang gitu pada perawat Iya, ODGJ. Gitu, jadi saya nggak akan mungkin memberikan bayi terhadap ODGJ tidak dalam pengawasan. Ya, dengar ya, tidak dalam pengawasan. Yang pengawasan aja, kita akan cek terus-menerus ya Mbak. Kita cek udah dikasih susu apa belum dan lain-lain. Kita taruh di sini ya, Bu Murni sama anaknya. Nggak ada namanya anaknya diurus dengan baik tanpa adanya pengawasan. Dikasih susu isinya semut semua ya. Terus udah gitu dikasih air biasa, bukan dikasih air hangat. Sekalinya air panas, ya panas banget gitu. Jadi maksudnya belum bisa, apa ya Mbak, belum bisa merawat bayi dengan baik gitu. Ya, itu aja sih kalau dari aku. Jadi hari Jumat ya guys, ini hari apa? Selasa. Hari Jumat kita akan serahkan anaknya Bu Murni ke LSKA. Habis itu Bu Murni pulang ke Bogor. Nah, kita selesai. Kalau ada orang-orang yang tidak setuju dalam hal tersebut, boleh silakan datang ke LSKA, karena kita walinya juga ya Mbak, koordinasi sama kita juga boleh. Dan siapapun yang mau bertanggung jawab, misalnya dinas sosial, oke, sekarang tanggung jawab kami dan lain-lain, ya boleh Bu. Berarti Ibu harus datang ketemu juga sama kita dan bikin perjanjian ya Mbak, gitu. Jadi saya nggak mau nanti ke depannya disalah-salahin, nggak mau. Kita udah bantu orang, koordinasi aja susah sama Dinsos gitu loh. Dinas Sosial Kabupaten Bogor ya. Kalau alhamdulillah Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, wilayah kita itu selalu membantu ya, mencari solusi, betul banget ya. Makanya kadang kita bingung nih, kita ngebantu tugas pemerintah tapi kita pun tidak dibantu. Kayak mana? Kita bantu loh, ini kita juga mengeluarkan uang ya Mbak. Bukan uang yang kecil, tapi nggak ada masalah selama kita mampu. Tapi tolong dong, kita relawan kayak gini dibantu. Ya itu aja guys. Iya aku agak capek juga, maksudnya capeknya ketika kita mau niat baik tapi dilempar-lempar. Nggak ngasih solusi, bilang cash close. Emang apaan cash close? Lihat nih anak bayinya. Emang dipantau setiap hari datang ke kontrakannya kan enggak? Bener nggak Bu, ada yang datang nggak setiap hari? Dari Dinsos, Dinas Sosial? Ada nggak? Ada nggak setiap hari? Ada nggak? Yang datangin ke rumah? Nggak ada kan? Ada PSM-nya datang ke rumah? Ada. Nggak ada, ya. Kata relawan juga nggak ada gitu. Cuman dari puskesmas katanya emang datang karena dipantau abis dia melahirkan itu dipantau. Seperti itu. Oke, itu aja dari aku hari Jumat. Insya Allah kita akan serahkan dede bayinya. Yang diserahkan berarti di sana ada Laila dan ini ya Mbak. Karena kemarin Ujang itu udah diambil sama Dinas Sosial Sumedang karena kita udah koordinasi sama Dinas Sosial di sana dan alhamdulillah direspon dengan baik ya Mbak. Ujang udah ditaruh di sana gitu. Sesuai dengan wilayah sebenarnya ya Mbak ya. Karena wilayah Sumedang ya Sumedang. Harusnya Bogor juga Bogor nih. Ibu Bapak yang terhormat Kabupaten Bogor ya. Tapi it's okay, nggak masalah ya. Kita lakuin aja yang terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi nggak salah juga ya untuk follower saya, untuk subscriber dan netizen saya yang cepat minta tolong sama Pratiwi Novianti ya, paling cepat paling gercep ya, bukan kita promo enggak. Karena kita tuh nggak ribet harus ini harus itu, dilempar sana lempar sini, udah kita kerjain ya. Bawa rumah sakit jiwa, anaknya dicek semua, dikeluarin air ketubannya dari mulutnya gitu. Terus pengecekan secara menyeluruh, screening ya nggak, general semua kita lakuin yang terbaik gitu ya. Itu aja dari kita. Oke, terima kasih. Ibu ada mau disampaikan nggak? Nggak ada. Pengen pulang aja. Ya, Jumat nanya lagi. Pengen pulang aja. Jumat nanya lagi nggak? Enggak. Hari apa? Hari Jumat. Nah, nanya lagi nggak? Enggak. Ya, mumpung saya ada di sini, nanya lagi nggak? Enggak. Nggak. Nanya dia berkali-kali, berulang-ulang seperti itu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.